Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa angkat. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, Shalom Vano, Anda gimana kabarnya? Gembala langsung bilang gini, Vano, Anda, kalian berdua jadi TO. Saya bingung, saya tanya, maksudnya jadi TO gimana Om? Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Saya makin kaget, saya tanya lagi, maksudnya mau dibunuh gimana Om? Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Jadi untuk masuk Islam sangat-sangat mudah. Yang penting tidak ada paksaan dari kemauan sendiri dan juga hanya bersyahadat. Itu saja ya. Hari itu orang Minang sampai hari ini. Kan anak saya sempat tinggal di sana kemarin ini berapa tahun. Sampai hari ini spasi ke surau. Nah, saya itu ngaji Al-Quran itu lancar banget dulu gitu. Karena buat saya gampang banget, cuman baca doang kan gitu. Cuman kan nggak kita cuman baca aja. Kalau misalnya bisa dicontohin Bu, masih ada yang inget nggak? Yang saya ingat paling Al-Fatihah doang tuh, atau apa tuh? Ya coba dah Al-Fatihah, ada sedikit aja Bu. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Aku agak lupa nih. Maliki yaumiddin, yahdinas siratal mustaqim. Aku udah lama banget. Gak ada yang bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Teman-teman sudah lihat ya, bahwa semakin hari para Polikardus terus-terusan membuat kesaksian-kesaksian dusta, membuat konten-konten berisi berita bohong. Bahkan mereka tidak segan-segan menipu, berpura-pura, walaupun itu jelas-jelas melanggar hukum, teman-teman. Sebelumnya, tahun lalu, Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap Polda Jawa Barat karena menghadirkan kesaksian murtadin palsu. Mengatakan bahwa seorang murtadin bernama Aman Suherman itu adalah juara MTQ. Padahal ternyata Aman Suherman tidak pernah menjadi juara MTQ. Dan itu membuat Pendeta Yusuf Manubulu harus masuk penjara karena ketahuan membuat berita bohong, menyebarkan berita bohong demi memojokkan agama Islam. Biar kesannya orang yang sangat taat, orang yang sangat mengerti Islam,
memutuskan murtad. Bagaimana dengan kalian yang jemaat awam? Kalau pemuka agamanya saja, orang yang mengerti agama saja memilih murtad. Itulah bahasa yang ingin dijual oleh para Polycarpus ini. Saya nggak tahu apa begitu depresinya mereka, karena melihat makin hari makin banyak yang mualaf, sedangkan yang murtad sedikit. Apakah begitu depresinya mereka karena para donaturnya sudah marah? Donatur-donatur ngamuk kepada Polycarpus karena dianggap gagal. Sudah banyak duit yang mereka cairkan, mereka transfer, ya mereka salurkan, tetapi kegiatan ini gagal terus. Mengapa? Makin banyak yang mualaf. Kan begitu. Sehingga cara tipu-tipu pun berani mereka tempuh. Dan salah satu yang terbaru, kalian bisa lihat teman-teman, luar biasa ya. Ini lagi viral, karena menjual nama Minang. Nah inilah parahnya Polycarpus ini. Selalu Madura, Aceh, Minang itu selalu dijual. Kenapa seperti itu? Karena murtadin kalau berasal dari daerah-daerah yang mayoritas Islam, yang Islamnya kuat, itu biasa nilai jualnya tinggi. Jadi murtadin itu ada tingkatannya. Kalau dia berasal dari Aceh, biasanya itu lebih menjual daripada dari daerah lain. Kalau dia anak ustadz atau dia sendiri adalah ustadz, itu nilai jualnya juga lebih tinggi daripada murtadin biasa. Nah, jadi selalu ya yang seperti itu mereka jual. Kalau enggak pun tinggal dikarang. Oh ini murtadin nih, tapi sukunya bukan Minang. Oh nggak apa-apa, ngaku saja Minang. Diajari bahasa Minang sedikit-sedikit. Nah kamu hafal, kamu pelajari nih bahasa Minang. Oke? Besok kita live. Besok saya tampilkan kamu. Siap? Oke siap gitu kan. Nah, muncullah mereka. Saya orang Minang. Ya. Begitu dites Al-Fatihah kacau balau. Kacau balau, teman-teman. Nah, seperti yang baru nih. Rita Jamal, teman-teman. Wih, orang Minang, keren. Keren, menurut Polycarpus dan laskarnya. Hebat. Orang Minang kembali murtad. Sudah banyak orang Minang murtad. Bikin judul bombastis. Banyak orang Minang murtad. Padahal kenyataannya, teman-teman, Yang tadi mengenai banyak yang ngebully, mungkin masih banyak yang kurang percaya kalau Bu Rita ini dulunya Islam. Mungkin bisa Iya. dibuktiin Bu gimana caranya? Ada buktikah dulunya Islam begitu? Atau Ibu dulu belajar Islam sejauh mana sih? Dulu aku baca setiap hari itu orang Minang sampai hari ini. Kan anak saya sempat tinggal di sana kemarin ini berapa tahun. Sampai hari ini spasi ke surau. Nah, saya itu ngaji Al-Quran itu lancar banget dulu gitu. Karena buat saya gampang banget, cuman baca doang kan gitu. Cuman kan nggak kita cuman baca aja kalau misalnya Bisa dicontohin Bu? Masih ada yang inget nggak? yang saya ingat paling Al-Fatihah doang tuh atau apa tuh? Ya coba dah Al-Fatihah ada sedikit aja Bu. Apa tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Aku agak lupa nih. Maliki Yaumiddin, Ihdinas siratal mustaqim. Aku udah lupa, udah lama banget. Gak ada yang bener. padahal badut ya teman-teman. Kalian lihat sendiri. Jadi badut. Memalukan. Al-Fatihah nggak bisa hafal. Nggak hafal lagi maksudnya ya. Ini memalukan gitu. Dia umurnya baru berapa? Coba saya tanya. Ada nggak teman-teman muslim yang nggak hafal Al-Fatihah? Yang nggak pernah sholat pun, kalian tanya Al-Fatihah masih hafal dia. Yang sekarang udah nggak pernah sholat, mungkin udah 15 tahun, 20 tahun nggak sholat. Masih hafal pastinya, sama kayak kita. Kalau kalian tanya, lagu balonku atau Nina Bobo, saya masih hafal. Balonku ada 5, kan gitu. Padahal saya nggak nyanyi-nyanyi tuh. Baru sekarang nyanyi lagi. Kenapa bisa hafal? Karena memang sudah masuk di alam bawah sadar kita, udah terekam tuh. Karena dari dulu udah nempel, udah menyatu sama kita. Kalau muslim, itu sama Al-Fatihah pasti menyatu. Nggak mungkin nggak menyatu. Kecuali dia lahir Islam tapi nggak pernah sholat. Seumur hidup dari lahir sampai dia murtad, dia nggak pernah sholat. Ya itu bisa. Ya itu kemungkinan pertama. Atau yang kedua ya memang ini odong-odong. Ini odong-odong teman-teman. Karena beberapa komentar bilang ini kepalanya peta bang. Kepala peta bukan orang Minang. Orang Minang tidak mengenal kepala peta. Lucu juga ya. Ada yang komentar seperti itu. Ini udah kepala peta ngaku orang Minang pula. Tapi mereka memang suka seperti ini teman-teman. Membuat kesaksian-kesaksian dusta dan pengen terkenal. Karena dia pengen terkenal, kita bantu.
Ya, saya paling suka membantu Polycarpus, teman-teman. Polycarpus yang pingin viral, pingin terkenal, kita bantu. Kita bantu. Itulah kenapa saya bilang bantu share. Bantu share supaya orang tahu siapa dia. Kan begitu. Nanti tetangganya, kawannya yang akan ngomong, oh itu bukan orang Minang, Bang. Itu tetangga saya. Ya, namanya ini. Dia tuh dari kecil kafir. Kan gitu. Sama kayak Aman Suherman. Ngaku juara MTQ. Setelah diviralkan oleh teman-teman, ya, oleh channel-channel Muslim, akhirnya tetangganya sendiri yang angkat suara. Warga kampungnya sendiri yang terkejut. Loh, ini teman saya, ini teman kita nih. Satu kampung sama kita. Dari dulu memang Kristen kok. Kok tiba-tiba jadi murtadin? Luar biasa. Seperti itu, teman-teman. Itulah kenapa kita butuh kerjasama kalian. Ya, kita bahu-membahu, bantu share. Nanti ketahuan siapa orang ini kok. Ya, siapa Rita Jamal ini? Kalau kita lihat, nggak mungkin nih. Nggak mungkin dia nih murtadin. Mohon maaf, memalukan kalau dia ini murtadin. Dan ini benar-benar membuat tanpa lagi malu ya. Padahal mungkin dia kemarin sudah persiapkan, sudah bilang, ah, kamu pastikan dulu ya, kalau besok saya tanya jangan nggak bisa jawab. Oh iya, siap gitu kan, anggap remeh. Anggap remeh, terakhir jadi malu-maluin. Ini kurang belajar dari Saifuddin. Kalau Saifuddin dia siapin tuh. Yang mau dia susupkan ke komunitas-komunitas Muslim, dia ajari benar-benar. Kita waktu itu dapati ya, sebelum dia lari ke Amerika, dia sedang mempersiapkan muridnya untuk menyamar masuk ke komunitas Muslim. Jadi murid-muridnya tuh udah mau dia terjunkan ke lapangan untuk mempengaruhi umat Muslim. Ngeri. Mereka tuh, apa ya, memang seniat itu. Sebegitu niatnya mereka untuk menyesatkan orang, teman-teman. Saya nggak ngerti gitu. Kenapa nggak fokus sama agamanya saja? Kalau memang kamu Kristen, ya udah fokus dengan agama Kristen. Ngapain kamu lakuin itu? Apakah agama kamu mengajarkan gitu? Kan enggak. Kan enggak gitu kan? Ini Polycarpus sengaja, teman-teman. Karena mereka memang nggak peduli dengan Kristen. Mau Kristen hancur, mau Kristen apa, nggak peduli. Yang penting tujuan mereka tercapai. Tujuan mereka adalah menghancurkan toleransi di Indonesia. Membuat gaduh Indonesia. Membuat Islam jadi minoritas. Itu aja yang ada di otak mereka. Jadi segala cara dilakukan. Bahkan nggak segan-segan kan? Murtadin odong-odong. Murtadin odong-odong mereka tampilkan. Terus nanti kalau murtadinnya dibawa kesaksian dari gereja ke gereja, suruh sampaikan, saya karena murtad, saya mau dibunuh, saya diancam, saya dipersekusi dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus jangan lupa juga yang mereka sampaikan, apalagi teman-teman, saya waktu di Islam diajarkan membenci Kristen. Dari kecil saya ditanamkan bahwa orang Kristen jahat-jahat. Orang Kristen musuh. Sejak kapan ada yang ngajarkan gitu? Jangan-jangan bapak mamamu tuh teroris. Karena yang menanamkan seperti itu biasa teroris tuh, yang ngebom-ngebom. Takutnya nih teroris nih, bapak mamanya. Itulah ngajarin gitu. Karena umat Muslim itu nggak pernah. Jelas-jelas ajaran Islam apa? Lakum dinukum waliyadin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Nggak ada yang peduli dengan agamamu. Kita ini saudara sebangsa setanah air di Indonesia. Terbukti sejak Indonesia berdiri, Islam agama mayoritas, Indonesia aman. Nggak ada pernah masalah. Polycarpus ini aja yang ngarang-ngarang cerita untuk membuat kegaduhan. Kesaksian mereka selalu seperti itu kan? Coba lihat. Di Islam diajarkan membenci Kristen. Terus yang kedua, ya, apa? Teman-teman? Wah, kami ya mau dibunuh, dipersekusi, mau dibom, dan sebagainya. Apalah karangan cerita ini? Jahat sekali. Kalian lihat, beda dengan yang mualaf. Walaupun mualaf ya, itu juga sering mendapatkan persekusi, tapi itu kita anggap wajar. Keluarga tidak terima, anggota keluarganya ada yang keluar dari imannya, itu hal yang wajar. Malah kita suruh apa? Doakan keluargamu. Walaupun yang mualaf-mualaf ini kadang dipersekusi, diusir dari rumah, ya itu konsekuensi gitu. Nggak pernah kita bilang, wah lebay-lebay, oh kita mari kita berlebay ria. Nggak ada. Itu konsekuensi, namanya keluarga. Awal-awal pasti tolak. Tapi tunjukkan ya bagaimana cara hidupmu, bagaimana kelakuanmu, bagaimana setelah kamu mualaf. Keluargamu akan lihat loh, lebih tenang, lebih damai. Nah, tetap jadi anak berbakti. Ya, yang dulunya durhaka malah jadi berbakti. Nah, jangan jadi sebelumnya bagus sama keluarga, malah jadi anak durhaka. Jangan tiru. Itu si Effendi Usman itu ya,
malah jadi anak durhaka. Ini apaan gitu? Kok agamanya membuat dia jadi durhaka? Nggak mungkin kan Kristen membuat orang jadi durhaka. Nggak mungkin. Artinya ini Polycarpus. Agama Polycarpus. Baru seperti itu. Membuat orang jadi durhaka. Nah, ini yang kalian harus garis bawahi dan ketahui. Kalau mualaf, dia mualaf harus yang bagus. Contoh seperti ini. Di dalam Islam, sangat mudah seseorang untuk masuk dan memeluk Islam, yaitu hanya dengan bersyahadat. Tetapi syaratnya dia harus dengan atas kemauan sendiri. Tidak ada paksaan dari siapa-siapa. Entah dari pihak keluarga atau teman atau siapapun, tidak boleh yang memaksa orang masuk Islam. Ya. Kemudian di dalam Islam juga memahami bahwa setiap orang yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah Muslim. Ya. Dia menjadi Kristen, dia menjadi Yahudi, dia menjadi Majusi, itu kan orang tuanya. Tetapi kalau dia sudah akil balik dan dia sudah mengenal Islam, kemudian dia mau menerima Islam, dan dia masuk Islam, itu artinya dia sebenarnya tidak pindah agama. Tapi dia itu kembali ke fitrahnya manusia yang lahir. Karena setiap roh manusia sebelum dia menjadi manusia, dia itu sebenarnya sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa mereka mengaku Allah Subhanahu Wa Taala adalah rohnya, Tuhannya, pemiliknya, penguasanya dari kita semua. Nah, tetapi setelah kita dilahirkan ke dunia ini, kita sudah lupa itu semua. Nanti pada hari akhir baru kita ditanya kembali. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah Rahel juga tadi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah ya. Insya Allah dosa-dosa Rahel yang dulu pernah dilakukan semenjak akil balik, itu insya Allah sudah dihapuskan. Ya. Alhamdulillah. Tapi harus dengan catatan, nanti Rahel harus menjalankan Islam dengan baik. Ya. Juga kebaikan yang pernah dilakukan oleh Rahel semenjak akil balik, tidak dihapuskan, tapi tetap dicatat. Di Islam seperti itu, ya pahamnya. Jadi kita harus menjalankan Islam itu dengan keyakinan bahwa kita ini semuanya adalah hanyalah hamba Allah. Kita hanyalah milik Allah. Kita diberikan hidup di dunia ini kan hanya sementara. Tujuan kita tidak lain tidak bukan itu hanya beribadah. Beribadah itu tidak hanya sholat, tetapi bekerja mencari nafkah itu juga beribadah. Ya. Jadi alhamdulillah saya senang sekali Pak Yusuf sudah membawa ponakannya Rahel ke sini atas kemauannya sendiri ya. Alhamdulillah sudah masuk Islam. Saya mau ucapkan selamat. Ya Pak ya, kita juga berdoa mudah-mudahan ponakan Bapak ini istiqomah Pak. Ya, kita semua juga insya Allah istiqomah Pak ya, dan juga husnul khotimah. Ya, kita tutup dengan doa Al-Fatihah ya Pak ya, surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah Saudara Rahel sudah menjadi seorang muslimah. Nanti belajar Islamnya, menjalankan ibadahnya, tidak perlu terburu-buru, step by step. Ya, nanti pasti Pak Yusuf bisa membantu lah ya. Kami juga kapanpun siap membantu Rahel. Misalnya nanti Rahel mau belajar Iqra, kita siap membantu. Nanti kita sediain gurunya. Ya, ada yang mau ditanya, jangan sungkan-sungkan. Hubungin saya atau nanti hubungin teman kita di Geram Mualaf Jakarta. Ya. Ini saya ada buku panduan praktis untuk hijrah, ya, untuk mempelajari sholat. Nanti boleh dibaca ya, nanti kalau ada yang nggak jelas boleh tanyakan. Ini juga ada sejumlah uang, ini sebenarnya uang ini adalah uang zakat. Zakat ini sebenarnya khusus untuk mualaf, di mana mualaf itu adalah salah satu pihak dari 8 pihak yang berhak menerima uang zakat. Ya. Tapi maksudnya bukan tiap bulan, ini hanya sekali. Tapi kalau misalnya nanti Rahel ada kesulitan atau apa, jangan sungkan-sungkan. Ya, hubungin kita Pak. Ya, jangan dilihat jumlahnya, tetapi ini hanyalah melaksanakan kewajiban kita. Ya, ini tolong diterima. Nanti tolong dipelajarin, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik insya Allah. Nah, ini KTP-nya saya kembalikan. Nanti besok kita akan segera membuat sertifikat. Alamatnya sama dengan yang di KTP, ya. Nanti kita kirim by kurir boleh? Boleh ya. Nah, pesan dari saya, kalau sudah dapat sertifikat besok ya, sesegera mungkin merubah kolom agama yang di KTP. Ya. Supaya apa? Supaya kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, insya Allah bisa mengikuti hukum Islam. Ya, sudah banyak kejadian Pak, seperti yang tadi saya ceritakan. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya bantu pada hari ini. Ini bisa dimasukkan situ. Alhamdulillah ya, ini adik-adiknya ya. Ini manggilnya jadi kakak ya, berarti ya, sepupu ya berarti ini ya. Alhamdulillah, senang nggak kakaknya masuk Islam? Bilang apa dong? Bilangnya apa dong? Oh selamat. Apa dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takbir. Apa dong? Allahu Akbar. Ya. Sudah tahu sedikit mengenai konsep dalam Islam? Ya. Nah, kalau boleh saya tanya sedikit nih, ini kan sudah bisa ada Pak. Santai kan Pak, nggak kemana-mana, nggak buru-buru kan? Tolong tuh, dapat cemilannya buat sini dong, buat buat apa dong? Mana aja boleh ambil sini.
Sebelum ini Rahel apa rajin di gereja atau gimana? Jarang. Jarang. Boleh cerita nggak sedikit kenapa? Kayak ya hatinya kayak nolak aja gitu, terus malas-malasan juga. Nolaknya kenapa? Pak, di samping Pak. Iya. Nolaknya kenapa? Apa nggak percaya kalau nggak percaya dengan ajaran gereja atau gimana? Ya terus juga waktu SD kalau di sekolah kan agama Kristen dan Islam tuh misah belajarnya. Aku tuh ikut yang agama Islam. Oh gitu? Iya. Terus? Jadi kayak bolos terus. Nyasar gitu maksudnya? Kelasnya apa? Salah kelas gitu ya? Oh. Oh berarti selama ini dengan Kristen juga mungkin belum begitu paham kali ya? Atau gimana? Paham. Cuman kurang meyakini. Gitu. Dan juga dari kecil sudah mendapatkan pelajaran Islam ya. Terus menunggu begitu lama untuk bersyahadat apa? Kan bukan pendeta ya, harusnya mah nggak usah nunggu dong. Sebenarnya nunggu ngomongnya aja sih. Ngomong ke orang tua. Oh, okay. Orang tua berarti sempat menolak atau gimana? Enggak sih. Nah, cuma nunggu waktu yang tepat itu ya. Alhamdulillah. Ini Rahel, kalau di Islam itu ya. Kalau sebelum Rahel jadi seorang Muslim, sudah baik dengan mamanya. Saya ingatkan ya Rahel. Ini semenjak saat ini kan Rahel sudah Muslim kan. Nanti sama mamanya harus lebih baik dari kemarin. Harus lebih baik. Kita banyak Pak, mualaf-mualaf gitu ya, yang kita tampung gitu. Yang diusir dari rumah, yang namanya dicoret dari harta waris, banyak Pak itu. Bahkan banyak juga yang keluar dari rumah tuh hanya dengan pakaiannya saja, nggak punya apa-apa. Ya Alhamdulillah, nggak ada yang bisa kita salurkan kerja gitu. Tetapi dengan kita menunjukkan akhlak kita kepada orang tua, terutama ibu kita, dengan lebih baik daripada yang sebelumnya. Namanya seorang ibu gimana sih Pak? Ya? Gimana sih? Pasti adalah satu titik di mana dia ternyuh lah yang melihat anaknya sendiri lah. Walaupun tidak satu keyakinan lah ya. Ada Pak teman saya setelah dibuang segala macam, akhirnya mamanya ternyuh kembali, dikembaliin hartanya. Ada yang begitu. Tapi juga ada yang belum. Ada yang sampai sekarang kalau dia datang ke rumahnya bawa anaknya diludahi sama mamanya, ada. Jadi ya perjuangannya macam-macam Pak ya. Itu semuanya adalah ujian. Rahel nanti jangan kaget kalau setelah menjadi seorang Muslim ada aja ujiannya. Karena setiap detik dari hidup kita tuh ujian. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, semuanya ujian. Lebih enakan mana ujian miskin sama kaya? Enakan mana Pak? Kaya lebih berat tuh. Kaya lebih berat ujiannya. Karena kalau kaya kan kita gampang lupa, pegang duit, pegang harta. Kalau kita lupa sedikit, kita nggak menggunakan uang itu di jalan Allah. Nah itu hati-hati nanti. Karena nanti pada waktu kita mati apa yang ditanya? Ini yang ditanya bukan berapa jumlah kekayaanmu, yang ditanya untuk apa kekayaanmu, dari mana kekayaanmu, halal nggak? Gitu. Nanti juga ditanya hidup kita buat apa, usia kita buat apa, tubuh kita nanti buat apa. Gitu. Hidup kita kan di sini kan cuma sebentar ya. Paling-paling berapa sih Mas sekarang umur orang? Yang meninggal 40 banyak, yang meninggal 50 banyak, yang 60 apalagi. Yang di bawah 40 pun ada. Yang baru lahir 3 hari meninggal juga ada. Adik saya juga gitu Pak. 3 hari udah meninggal. Jadi hidup orang kan nggak ada yang tahu. Ya. Tapi Alhamdulillah kalau kita masih bisa diberikan nikmat hidup sampai sekarang, apalagi kita hidup dengan nikmat Islam, itu udah modal yang paling besar. Dengan la ilaha illallah udah masuk surga. Itu modal kita yang paling besar. Nah, modal itu yang kita pakai buat menghadapi setiap detik dari kehidupan kita. Rahel bertemu saya hari ini nggak ada yang kebetulan Pak. Ini semuanya sudah diatur. Walaupun kita janjian, tapi kalau Allah belum mengizinkan, bisa aja nggak jadi ketemu ya Pak ya. Saya bertemu orang juga begitu, tidak ada yang kebetulan. Entah orang itu membuat saya marah, atau membuat saya senang, atau menyalurkan rezeki buat saya, menjadi saluran rezeki, atau bisa juga orang itu menipu saya. Saya udah pernah ditipu orang ratusan juta Pak. Tapi dengan iman kita yang Islam, walaupun kita mencari keadilan, tapi kita nggak terlalu ngoyo gitu. Karena kita juga harus koreksi. Kalau kita mendapatkan ujian kita ditipu orang, kita koreksi dulu nih. Kita dulu pernah ngapain misalnya, atau mungkin kita sedekahnya kurang misalnya. Itu menjadikan kita sebagai orang yang tidak membabi buta gitu. Kalau misalnya menghadapi ujian gitu. Itu aja sih kalau pesan-pesan dari saya. Itu juga sebagian berdasarkan pengalaman hidup saya gitu Pak. Ya. Jadi Rahel kan masih sangat muda nih. Ya, nanti jangan kaget. Semua detik dalam hidup kita tuh ujian. Kalau kita bisa melalui dengan baik, insya Allah hadiahnya jannah. Adalah. Tapi kalau kita kepleset sedikit, nah itu harus hati-hati. Islam itu, saya kan, ya kita sama-sama mantan mualaf ya Pak ya. Kita sama-sama mantan mualaf pada waktu kita bersyahadat, rasanya gimana Pak dulu Pak? Gitu Pak? Hah? Belum. Rahel tadi gimana rasanya? Tenang aja sih. Tenang. Atau berulang? Enggak ya? Enggak usah ya? Dan udah saya. Tenang. Tenang kan? Kenapa tenang? Kenapa tenang?
Kalau saya dulu Pak, karena saya mempelajari Bible, begitu saya bersyahadat, saya sama seperti Bapak plong. Plongnya kenapa Pak? Karena saya tidak harus menyembah manusia lagi. Betul? Ya walaupun dibilang Tuhan menjadi manusia itu kan suatu hal yang mustahil buat Allah Subhanahu wa taala. Buat yang maha kuasa itu kan suatu yang mustahil. Tidak mungkin karena dia maha suci menjadi tidak maha suci. Jadi kita harus berbahagia, kita harus berbangga dengan nikmat Islam yang memang hanya Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Semua pertanyaan dalam Islam bisa dijawab kan Pak? Bisa dijawab. Tapi kalau dalam saudara kita yang sebelah ini banyak yang tidak bisa dijawab. Dengan konsep yang disebut dengan dosa waris. Mungkin kita dulu pernah dengar Pak ya. Nah, gitu. Alhamdulillah saya senang banget anak-anak muda Pak sekarang. Terakhir ini saya sering sekali mencatatkan anak-anak muda. Bukan orang-orang yang sudah umur gitu. Anak muda. Semalam juga begitu. Kita baru pulang ke Asidik, sudah ada anak muda nunggu depan masjid Pak. 2 jam nunggu depan masjid. Ternyata mau bersahadat, Masya Allah. Udah jam berapa? Dari tadi jam 7 ya. Masya Allah. Teman. Mereka jadi anak-anak muda memang sekarang. Memang anak-anak muda itu menjadi target Pak ya. Targetnya apa? Nah, ini kan masih muda, perempuan pula. Pergaulan pasti banyak. Ya kan? Banyak dong yang mempengaruhi, oh kalau perempuan tuh harus rambutnya gimana, bagus, pakai sampo, pakai kosmetik, segala macam gitu Pak. Belum perhiasan lagi, belum fashion lagi. Itu semua adalah upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari Islam. Gitu. Wanita di dalam Islam, kenapa dibungkus seperti ini? Tahu alasannya? Menutupi aurat. Kenapa menutupi aurat? Kenapa aurat harus tutupin? Karena wanita itu sangat mulia di Islam. Bandingkan kalau misalnya kita punya permen 2. Yang satu ada bungkusnya, yang satu nggak ada bungkusnya. Sama-sama jatuh nih. Yang mau diambil yang mana mau dimakan? Yang ada bungkusnya dong. Itulah gambaran perempuan Islam. Sama juga seperti ini. Mohon maaf ya, tadi kita ketemukan kita nggak berjabat tangan. Mohon maaf. Ada orang bertanya, kenapa saya nggak bisa bersalaman dengan wanita Islam? Jawabannya sebenarnya mudah. Karena wanita Islam itu sangat mulia, ya, makanya kita harus tutupin, kita harus lindungin, kita cover. Makanya nggak bisa sembarangan salaman dengan wanita Islam. Sama seperti misalnya contoh gini. Ratu Elizabeth ya, apa dulu yang meninggal apa? Kita kalau mau bersalaman sama dia bisa nggak orang biasa? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia sangat mulia, karena dia tinggikan gitu. Seperti itu gambarannya wanita Islam. Jadi saya berpesan jangan sampai dilepas hijab kita. Kalau keluar rumah, kalau dalam rumah nggak apa-apa, gitu ya. Keluar rumah itu wajib ditutup. Nanti kalau misalnya di pekerjaan dilarang, ya nggak apa-apa. Kerja dulu tanpa hijab nggak apa-apa kalau memang dilarang. Tapi harus berupaya misalnya mencari pekerjaan yang boleh pakai hijab. Ya. Kalau dalam keadaan emergensi tidak apa-apa. Tapi kalau bisa diupayakan, jangan sampai dilepas. Pesan saya gitu. Masih banyak Pak, saudara-saudara muslim kita yang di luar negeri nggak boleh pakai hijab. Bahkan di Indonesia mungkin juga ada tempat-tempat yang nggak boleh pakai hijab. Jadi anak muda memang menjadi target yang utama dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan atau menjauhkan kita dari Islam. Banyak kali, benar. Belum lagi dari fashion, kosmetik, sampo, itulah ya macam-macam lah ya. Kita tahu semua lah. Anak-anak juga begitu. Film, ya kan? Film itu termasuk cara yang bisa menjauhkan kita dari Islam. Gitu. Ada yang bertanya nggak kira-kira mengenai Islam? Nanti apa kira-kira harus bagaimana? Nanti kan omnya juga bisa ngajarin. Kira-kira yang bertanya? Udah sih itu aja. Alhamdulillah ya. Iya, bisa belajar sendiri. Ya, banyak baca, banyak nonton kan, banyak di YouTube itu kan kajian-kajian kan. Bacaan itu penting. Yang penting kita nanti harus tahu sholat itu jangan sampai kita tinggalin. Kenapa? Karena di sholat itulah kita mendirikan tiang agama. Bukan cuma kayak orang yoga atau senam gitu, bukan. Tetapi dengan kita sholat, menurut waktunya masing-masing, itu yang menjadikan kita selalu ingat Allah SWT. Dengan kepala kita sujud, ya, kepala kita sujud, itu adalah posisi kita yang paling rendah menjadi hamba Allah. Kalau misalnya ada orang nih, hormat sama Rahel gitu, sampai sujud-sujud, senang nggak? Senang nggak pasti? Begitu juga Allah. Allah yang menciptakan kita, dia pasti senang dong kalau hambanya sujud sama dia. Maka kita harus sering-sering sujud. Di dalam mana? Di dalam sholat. Dan juga sholat itu bergunanya buat siapa? Apakah berguna buat Allah? Enggak. Kita sholat nggak sholat, Allah tetap Allah Akbar. Tetapi kalau kita nggak sholat, kita akan semakin jauh dari Allah. Dengan kita sholat, kita semakin selalu mengingat Allah kan? Pasti dong kalau kita sujud, masa kita nggak ingat Allah gitu kan? Itu tujuannya gitu, supaya hidup kita selalu tenang. Ya, Insya Allah nanti Rahel bisa menjalankan Islam dengan baik. Terus kemudian juga saya berdoa supaya tidak ada masalah dengan mama ya. Mudah-mudahan Rahel juga nanti bisa lebih menunjukkan kasih sayang untuk mamanya, supaya mamanya Insya Allah juga ikut mendapat hidayah ya. Nah, ini baru benar. Ini contoh yang bagus teman-teman. Betul tidak? Itulah beda kualitas kita. Ya, beda antara kualitas mualaf dan murtadin. Jadi kalau Esra Soru bilang mualaf itu semua bodoh, bodoh dalam hal apa dulu?
Kalau bodoh dalam hal menipu, bodoh dalam playing victim, ya kita nggak bisa. Ya kita nggak bisa seperti Murtadin ini teman-teman. Kita nggak bisa lebay-lebay juga. Ya. Bodoh dalam bersandiwara. Kita bodoh memang. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita bodoh. Tapi yang penting kita masuk surga. Karena tujuan kita adalah jannah, teman-teman. Kalau nggak, untuk apa lagi kita di dunia ini, coba? Di dunia ini tempat sementara kok. Dunia ini sebentar aja udah berlalu. Kalau kalian ingat ya, saya dulu buat channel ini kurang lebih mau 3,5 tahun, udah mau 4 tahun. Ya, udah mau 4 tahun. Dari yang HMC, maksudnya ya, dari HMC pertama. Dan saya juga nggak pernah menyangka bakal sampai 4 tahun. Kalau dibilang nggak nyangka juga gitu. Saya pikir dulu cuman iseng-iseng selama COVID gitu. Iseng gara-gara saya melihat banyaknya hujatan-hujatan fitnahan kepada Islam, dan saya tergerak gitu, gironya terpanggil untuk meluruskan dan juga melawan fitnah tersebut. Tapi entah kenapa Allah malah pakaikan. Ya, Allah malah benar-benar itu gerakkan saya, bahkan memberikan tanggung jawab kepada saya, channel-channel yang ujungnya malah jadi channel yang besar. Nggak nyangka gitu. Dari channel HMC, ya, muncul Al-Ayubi. Itu hasil bidan saya itu. Bukan membanggakan diri gitu, tapi ya inilah karena Allah gitu teman-teman ya. Dari sana muncul Al-Ayubi, muncul Bang Andi, muncul Kores, ya, Goldian, Bang Ali Musa. Allah yang sediakan itu semua. Jadi saya juga nggak nyangka. Dan nggak terasa sudah mau 4 tahun. Jadi waktu ini berlalu cepat sekali teman-teman. 4 tahun, nanti jadi 8 tahun, jadi 12 tahun, ya, jadi 25 tahun, udah meninggal. Kan gitu, udah meninggal aja kita. Sementara dunia nih. Sementara. Jadi apa yang kita cari teman-teman? Coba renungkan itu. Apa mau diisi dengan tipu-tipu? Seperti yang dilakukan para murtadin ini. Murtadin odong-odong. Isi dengan tipu-tipu. Hidup nggak tenang, hidup nggak nyaman. Ngapain? Coba lihat murtadin nih. Hidupnya nggak nyaman. Kosman bin Sunet. Dulu cerita sama saya. Dia nggak bisa kemana-mana. Kalau mau kemana-mana dia takut. Dia lihat kiri kanan dulu. Kalau ada mobil, mondar-mandir depan rumahnya, dia udah takut. Mau ke ATM aja nggak takut. Ya, udah takut dia ke ATM. Nggak berani dia. Suruh istrinya yang ke ATM. Untuk apa hidup seperti itu? Cobalah. Untuk apa? Hidup itu yang butuh adalah ketenangan, nyaman, ya, kedamaian. Dan itu semua dari Allah. Semua itu bisa ada dari Allah. Kita ini nggak punya kuasa apapun, teman-teman. Lagi jalan, salah-salah ketabrak. Betul nggak? Lagi bawa mobil, kita lagi berkendara, kita bagus berkendara pun, bisa ditabrak sama orang. Artinya apa? Semua itu penjagaan Allah. Ya, penjagaan Allah. Kalau bukan Allah yang jaga, nggak bisa kita. Ini yang harus teman-teman renungkan, terutama para polikardos-polikardos inilah. Ya, apa sih yang kalian cari? Apa sih? Ya, itu sih yang mau saya sampaikan. Dan buat murtadin odong-odong ini, bertobatlah segera. Selagi sempat, bertobatlah. Minta ampun. Ya, minta ampun, nyatakan bahwa kalian ini akan berubah, tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan saya yakin Allah akan berikan hidayah. Walaupun kalian mungkin nggak pernah mengenal Islam. Ya, memang karena bukan dari Islam kan, murtadin odong-odong. Tapi saya yakin, kalau kalian mencari kebenaran, Allah akan berikan. Allah akan bukakan. Akan tunjukkan pintu hidayah kepada kalian. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.